Ada begitu banyak pemimpin hebat dalam sejarah, namun di antaranya nama Iskandar adalah nama yang wajib disebutkan. Ia adalah sosok pemimpin militer yang brilian yang berhasil mengalahkan lawan-lawannya hingga ke lembah Sungai Indus. Ia bahkan mengalahkan kekaisaran Persia dan membentuk kekaisaran terbesar pada zaman itu. Sekalipun kematiannya turut membawa kekaisaran itu bersamanya, namun warisannya bagi dunia sangatlah besar, yang memulai zaman baru dalam sejarah yang dikenal sebagai Abad Yunani. Bagaimanakah semua ini bermula? Iskandar lahir di kota Pella. Ia adalah putra dari Raja Philip II yang berhasil menjadikan kerajaan Makedonia sebagai kekuatan besar dan mempersatukan negara-negara Yunani dalam Liga Korinth. Philip II bukanlah hanya seorang raja yang hebat, ia juga seorang ayah yang mempersiapkan penerusnya dengan baik. Ia bahkan mengundang Aristoteles untuk menjadi guru dari Iskandar. Di bawah bimbingannya, Iskandar tumbuh menjadi pemimpin yang sangat hebat. Bahkan, ada kisah unik di masa mudanya. Walau terkesan sepele, namun hal ini menjadi cermin dari kehebatan Iskandar, yaitu saat ia berhadapan dengan kuda terliar di kerajaan Makedonia. Kabarnya tidak ada seorang pun yang berhasil menjinakkan kuda tersebut. Uniknya, saat para penjinak kuda datang untuk menjinakkan kuda, ia mengamatinya. Dari hasil pengamatannya, ia sadar bahwa kuda itu hanya takut melihat bayangannya. Mengetahui hal ini, ia dengan mudah menjinakkan dan menjadikan kuda tersebut sebagai tunggangannya. Tahun 336 sebelum Masehi, saat Iskandar masih berumur 20 tahun, sang ayah dibunuh oleh pelayannya sendiri. Saat itu, berbagai ujian untuk dirinya dimulai. Kematian ayahnya berhasil memicu terjadinya pemberontakan dari kota-kota Yunani. Ketika penasihatnya menyarankan diplomasi, ia lebih memilih untuk menyelesaikannya dengan bara dan baja. Iskandar membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang pembual. Di bawah pimpinannya, Makedonia menghancurkan pemberontakan itu dengan begitu cepat. Setelah mengukuhkan posisinya sebagai hegemon dari Liga Korinth, ia berniat mewujudkan mimpi ayahnya berperang melawan musuh bebuyutan Yunani, Kekaisaran Achaemenid Persia. Tahun 334 sebelum Masehi, bersama dengan kurang lebih 40.000 prajurit Yunani, ia melintasi Selat Dardaneles yang mengejutkan pemerintahan Persia. Mereka segera memobilisasi kekuatan militer untuk menghadapi invasi ini. Para satrap Persia di Asia Kecil menjadi pertahanan pertama Persia dan mereka mengerahkan pasukan untuk memukul mundur invasi tersebut. Kedua pasukan bertempur di dekat Sungai Granicus. Walau nyaris saja terbunuh, Iskandar berhasil memperoleh kemenangan pertamanya. Ia maju semakin dalam ke wilayah Anatolia, menaklukkan Sardis, Miletus, dan Halikarnassus, menyusuri pesisir di lautan Mediterania Timur. Darius III yang mengetahui berbagai perkembangan ini, mulai menggalang pasukan besar untuk mengalahkan Iskandar. Meski kalah secara jumlah, Iskandar tetap berhasil mengalahkan pasukan Persia. Kemenangan ini membuka jalan bagi Iskandar untuk menguasai Persia. Namun, ia memutuskan untuk tidak mengejar Darius yang kabur, melainkan bergerak ke selatan guna menaklukkan Levant dan Mesir. Satu penghalangnya, yaitu kota Tirus di Lebanon yang melawan penaklukannya. Hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun, Iskandar berhasil menguasai wilayah yang membentang dari Anatolia sampai ke wilayah Mesir. Bahkan, Raja Diraja Darius III memberikan tawaran damai dan pengakuan atas penaklukannya. Namun, Iskandar masih belum puas. Selepas dinobatkan sebagai Fir'aun Mesir, ia kembali ke medan perang dan berusaha untuk menaklukkan Persia. Menghadapi ancaman ini, Darius memobilisasi seluruh kekuatan Imperium Persia dan mengumpulkan 100.000 prajurit, 2 kali lebih besar dari pasukan Makedonia. Pertempuran yang akan menentukan jalan sejarah dunia kuno terjadi di wilayah yang bernama Gaugamela di dekat Sungai Tigris di Mesopotamia. Pertempuran terjadi di tahun 331 sebelum Masehi, menjadi bukti kepemimpinan militer dari Iskandar. Barisan Persia membentang jauh lebih panjang dibandingkan barisan Yunani. Namun pasukan Iskandar memiliki keunggulan dalam kualitas perwira dan prajurit yang dipersenjatai oleh tombak panjang. Iskandar bahkan sering berdiri di barisan terdepan prajurit yang menginspirasi tentaranya dan mengobarkan semangat perang. Pasukan koalisi Yunani ini berhasil mengalahkan Darius
yang melarikan diri dan meninggalkan pasukannya. Darius selamat, namun ia dibunuh oleh jenderalnya sendiri, yang kemudian menyerahkannya kepada Iskandar. Namun, ia justru dihukum. Iskandar menjatuhkan ibu kota Persia pada pertempuran gerbang Persia di tahun 330 sebelum Masehi, dan secara resmi memperoleh gelar Syahansah, gelar penguasa kekaisaran Persia. Iskandar tidak berdiam lama di Persepolis. Ia berencana untuk menaklukkan ujung dunia. Tidak ada yang mampu menghentikan Iskandar kecuali pasukannya sendiri. Setelah menaklukkan lembah Sungai Indus dalam pertempuran Hydaspes, ia terpaksa berbalik mundur karena tuntutan pasukannya yang menginginkan untuk pulang setelah bertahun-tahun meninggalkan rumah mereka. Sayangnya di tahun 323 sebelum Masehi, Iskandar yang baru saja berusia 32 tahun menghembuskan nafas terakhirnya di kota Babilonia. Sejarawan umum percaya bahwa Iskandar wafat karena sakit. Namun, tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa ia diracun oleh jenderal-jenderalnya. Sebelum ia wafat, ia ditanyai mengenai siapa yang akan menjadi penerusnya. Iskandar menjawab dengan kurang jelas. Namun sebagian besar yang berada di ruangan itu percaya bahwa ia berkata "toi kratis toi", yang berarti kepada yang terkuat. Hal ini memicu perang saudara di antara jenderal-jenderal Iskandar yang merasa dirinya sebagai pemimpin yang terkuat. Karena itu, berhak untuk menjadi penerus dari Iskandar. Hal ini didukung fakta Iskandar yang meninggal di usia yang begitu muda, sehingga tidak seperti ayahnya, ia belum berhasil menerapkan suatu sistem pemerintahan dan penerus kekuasaan. Karenanya, perpecahan kekaisaran setelah kematiannya tidak terhindarkan. Konflik ini disebut Perang Diadochi, di mana Diadochi sendiri memiliki makna jenderal, yang merujuk pada perperangan di antara bekas-bekas jenderal Iskandar yang saling berebut kekuasaan di bekas wilayah Imperium Sang Penakluk. Dari peperangan ini, akhirnya tersisa 3 kekuatan besar, yaitu Wangsa Antigonus di Makedonia, Seleucus di Persia, dan Ptolemy di Mesir. Daratan Yunani juga kembali terpecah, seperti kota-kota Athena dan Thebes kembali berdaulat sendiri. Penaklukan Makedonia di bawah pemimpinan Iskandar adalah salah satu yang terbesar dan terhebat dalam sejarah dunia kuno. Meski imperiumnya tidak bertahan lama, pengaruhnya dalam sejarah sangatlah besar. Penaklukan ini memulai suatu zaman yang berjuluk Hellenistic Age, Hellas atau Hellenes, yang adalah nama asli dari bangsa Yunani. Dalam zaman ini, pengaruh kultur Yunani kuno mencapai puncak cakupan geografisnya, dari wilayah lautan Mediterania sampai Asia Barat, dan juga subbenua India, pengaruh yang ikut disebarluaskan Iskandar Agung dalam penaklukan militernya. Pengaruh kultural ini juga memunculkan perpaduan-perpaduan budaya Yunani dengan berbagai budaya di wilayah ditaklukkan oleh Iskandar, khususnya dengan budaya Persia. Iskandar sendiri bermimpi mempersatukan dunia dalam satu kultur yang tercipta dari hasil perpaduan budaya tersebut. Zaman Yunani berlangsung dari titik kematian Iskandar di tahun 323 sebelum Masehi sampai berdirinya Kekaisaran Romawi di tahun 27 sebelum Masehi yang memulai era baru. Meski demikian, pengaruh kultural Yunani kuno tetap sangat kuat dan justru disebarluaskan oleh bangsa Romawi yang sangat terpengaruh budaya bangsa Yunani. Dari perpaduan Romawi dan Yunani inilah kemudian tercipta apa yang disebut sebagai peradaban Barat, karena bangsa-bangsa benua Eropa menganggap diri mereka sebagai pewarisah dari kebudayaan Romawi dan Yunani. Peradaban ini secara ideologi dan gagasannya meluas secara global dalam zaman kolonialisme dari abad 17 sampai ke abad 20. Karena itulah kehidupan modern kita sekarang di Indonesia, yang sekalipun berjarak beribu-ribu kilometer dari kota kelahiran Iskandar, kita masih dapat merasakan pengaruh dari kultur Yunani kuno dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bahasa, dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, matematika, arsitektur, hingga hukum. Menurutmu, apa sih teladan terbesar yang bisa kita ambil dari kisah hidup Iskandar Agung? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai Inspektor, konten ini merupakan bagian dari serial berpikir kritis yang didukung oleh Indika Foundation dan Toleransi ID. Jangan lupa untuk berikan pendapatmu mengenai tema kali ini, dan buktikan bahwa masih banyak anak muda yang memiliki pikiran yang kritis dalam membahas sejarah.
Terima kasih sudah menonton, dan tunggu konten kolaborasi Inspek History lainnya.